Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wa limuallimina wa limurabbi ruhina wa liman ajazana wa limursyidina wa li'ulamaina wa limuassis wal masyayikh nahdlatil ulama ajma'in wa li awliyai tis'ati wa li songo ajma'in, khususan ila ruhi sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, wa khususan ila ruhi musannif muallif kitab takrib al-imam al-qadih al-faqih al-alim al-alama Abi Suja bin Ahmad al-Isfahani al-Husaini al-Syafi'i rahimahullah, wa usulihim wa furu'ihim wa aswajihim wa dhuriyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jam'iyyatihim wal akhidina minhum. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila ruhi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, khususan ila ahli kubur man hadara fi hadzal majlis ghafarahumullah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bi barakati majlis ilmi, mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparingi sehat wal afiat lahir batin, kathah lan barokah rizkine, selamat dunya akhirat, lan boten wonten alangan gangguan menapa-menapa biidnillahi wa ridallah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Engkang kula hormati para bapak, para ibu jamaah pengajian rutin kitab takrib, mudah-mudahan khususnya yang hadir fi hadzal majlis mendapatkan barokah, manfaat, maslahah wa ni'mat wa sa'adah wa salama wa syafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo niati ngaji golek ilmu lillahi taala. Para hadirin ingkang minulya, halaman 15 masih membahas tentang perbedaan sholat antara laki-laki dan perempuan. Sekarang farrajulu untuk laki-laki. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi ikilah fasal. Wal mar'atu tukhalifur rajula fi khamsati asya'a. Perempuan itu berbeda dengan laki-laki dalam sholat ada 5 perkara. Farrajulu untuk laki-laki yujafi mirfaqaihi an jambaihi wa yukillu batnahu an fakhidaihi fir ruku'i was sujudi. Saniki nomor 3, wa yajharu fi maudhi'il jahri, wa yajharu lan mengeraskan suara fi maudhi'il jahri ing dalem panggonane jahr. Niki adalah perbedaan. Untuk laki-laki disunahkan jahr, mengeraskan suara. Para hadirin ingkang minulya, perbedaan antar laki-laki perempuan itu sudah dilakukan secara sistematik oleh para ulama fikih pada zaman sahabat, zaman tabi'in dan tabi'ut tabi'in, terutama pada imam-imam mazhab, ya, itu sudah dijelentrehkan. Jadi kita tinggal makan saja. Jadi yang ngolah bahan bakunya itu beliau-beliau, kita tinggal makan. Sekarang banyak orang yang tinggal makan itu kakean tanya. Contoh misalnya ibu-ibu buat sayur sop, tinggal makan saja, tanya sopnya berapa gram, di pasar berapa kilo harganya, ini sopnya dari mana, ini dari mana. Ya akhirnya gak mangan, akhirnya mamang. Oh paso sop ini paso sayur itu kok nyolong, akhirnya begitu. Kita tinggal makan, yang penting apa? Mateng, kan itu. Ini para hadirin rahimakumullah. Nah, di dalam kitab-kitab ulama Syafi'i banyak dijelaskan tentang hal ini, Pak. Sama dengan penjelasan dalam kitab Kifayatul Akhyar, ya, karangannya Imam Taqiyuddin Al-Hisni As-Syafi'i rahimahullah, yang wafat tahun 1425 Masehi. Itu sama, cuma bahasanya berbeda. Saya mencatat biar gak salah. Apa bahasanya? Bahasanya adalah wal jahru fi maudhihi wal asraru fi maudhihi. Kalau itu tempatnya keras, maka keraskan. Kalau itu pelan, maka pelankan. Sehingga ulama itu membagi sholat 2 bagian, 2 jenis. Ada sholatul jahriyah, ada sholatul sirriyah. Sholatul jahriyah itu sholat yang bacaannya dikeraskan, terutama bagi imam. Sholatul sirriyah adalah sholat yang pelan suaranya. Ya, contoh sholatul jahriyah apa? Sholat subuh, sholat maghrib, sholat isya. Sedangkan sholatul sirriyah contoh apa? Sholat zuhur, sholat asar. Nah, niki membedakan. Oh berarti wong lek sholat zuhur dan asar itu bagian dari sholatul sirriyah, suaranya dipelankan. Subuh, maghrib, isya termasuk kelompok sholatul jahriyah, suaranya dikeraskan.
Ini difahami dulu Pak, biar paham mana sholat yang dikeraskan suaranya, mana sholat yang dipelankan suaranya. Nah terutama berjamaah. Jadi disunahkan bagi imam laki-laki, ingat maksudnya, sunnah bagi imam yang laki-laki itu mengeraskan suara bisautil jahri, dengan mengeraskan suara. Itu sunnah. Kalau misalnya ada imam yang tidak terdengar suaranya, misalnya nih, maka tetap sah. Contoh Pak Nawir ngimami temriki, ya, tiba-tiba yang sewu flu ya atau suaranya pelan, yang belakang sana nggak dengar, bagaimana hukumnya? Tetap sah. Berarti ya makmum belakang harus lihat gerakan makmum di depan, ngoten Pak. Nggak boleh kemudian imami karena suara nih gak sah, tetap sah Pak. Semua mazhab mengatakan tetap sah, ya. Cuma sebagian ulama mengatakan makruh, ngoten nggih. Sebagian ngoten. Nah, ini para hadir rahimakumullah. Jadi sholatul jahriyah itu sholat dengan suara keras. Apa yang keras? Terutama ketika membaca suratul Fatihah, ya. Yang kedua membaca surat pendek. Kemudian membaca apa? Takbiratul ihram, membaca tasmi' sami Allahu liman hamidah, membaca takbiratul intiqal, membaca salam yang pertama. Nah, itu dianjurkan keras, paham nggih? Anjuran mawon keras, nggih, dianjurkan. Lah, dianjurkan ini kemudian para ulama sepakat hukumnya sunnah. Nah niki, makanya ada anjuran lek golek imam suarane sing keras, kalau bisa sing enak Pak suarane, ngoten. Nah lek suarane menang keras tok terus gak enak, ya kuping kok rada gak pas. Bismillahirrahmanirrahim. Menang banter tok, tapi gak ono enake. Lek saged ya enak ya keras. Enak dalam arti napa? Makhraj hurufe pas, sifatul huruf pas, tajwidnya pas, ngoten nggih? Panjang pendeknya pas. Ndak harus enak, sementing pas. Ya, niki yang penting. Niki yang diperhatikan para hadirin. Nah, kemudian di dalam kitab I'anatut Thalibin karangannya As-Sayyid Al-Alim Al-Alama Al-Faqih Al-Hafidh Abu Bakar Asy-Syato Ad-Dimyati Asy-Syafi'i Al-Makki rahimahullah yang wafat tahun 1892 Masehi di Ma'la Mekah. Beliau mengatakan yang keras sholatnya keras dibaca keras, kalau sholatnya pelan dibaca pelan. Itu pas, ya, pas. Nanti bagaimana hukumnya orang ketika sholat duhur imamnya banter, lali kan, nggih. Saking khusuknya nggak tahu nggih, mbuh saking khusuke, mbuh saking ngelamune mbuh. Dadi wayahe zuhur kuwanter. Nate mriki. Saking ngelanture. Gimana hukumnya? Nah, nanti kita akan bahas. Kembali ke hukum asal. Nggih, niki para hadir rahimakumullah. Kalau niki seiling omongane guru kula Kiai Rifai Romli Joso Jombang niku lek ngaji fikih iku golek syarah-syarah fikih. Nomor 2 keterangan guru-guru dieling-eling. Nomor 3 nyencatat. Sebab fikih itu luas. Ya, luas. Ya, ini para hadir rahimakumullah, sinten Imam Abu Bakar Asy-Syato Ad-Dimyati itu adalah maha gurunya ulama-ulama Nusantara. Termasuk guru dari Syekh Mahfud At-Tarmasi rahimahullah sing wafat tahun 1920 Masehi di Ma'la Mekah. Termasuk gurunya Hadrus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, termasuk gurunya Kiai Haji Muhammad Darwis, Semerep Darwis. Ya, nama lain dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, Kiai Haji Muhammad Darwis pendiri Muhammadiyah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari pendiri Nahdlatul Ulama. Nama beliau yang dari kecil itu Darwis.
Kemudian oleh gurunya yang bernama tadi, pengarang kitab I'anut Thalibin, Abu Bakar Asy'atu Ad-Dimyati, diganti dengan Ahmad Dahlan. Tabarukan dengan guru beliau Mufti Mekah Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Duduk Zaini Alawi, Ahmad Zaini Dahlan, Mufti Mekah abad 18 Masehi. Oke, tabarukan. Bahkan ada keterangan jelas dalam buku 100 tokoh Muhammadiyah yang menginspirasi. Ya, dicetak oleh MPI PP Muhammad jelas. Kiai Haji Muhammad Darwis atau Ahmad Dahlan itu berguru kepada Syekh tadi Abu Bakar Asy'atu Ad-Dimyati Asy-Syafi'i di Mekah. Dan beliau belajar 3 hal ke gurunya. 1, belajar fikih Syafi'i. Yang kedua, Kiai Ahmad Dahlan belajar belajar fikih Syafi'i. Yang kedua, belajar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang ketiga, Kiai Ahmad Dahlan dalam buku tersebut tercatat dijelaskan beliau belajar juga tasawuf ala Imam Ghazali. Loh, wis jelas. Berarti Kiai Ahmad Dahlan haluannya, manhajnya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pun niki pun sejarah, pun baku nih sejarah niki. Dan kitab-kitab ulama Nusantara pun kathah dicetaken. Lha niku ten buku kanca-kanca Muhammadiyah. Niki para hadirin rahimakumullah. Nah, balik ten kitab. Jadi mengeraskan bacaan ketika sholat maghrib, sholat subuh, sholat isya niku hukumnya bagi imam. Untuk makmum tidak disunahkan. Nggih. Ojo banter makmum, Pak. Lek makmum banter iku gak jamaah, jenenge lomba swara. Mosok imame bismillahirrahmanirrahim, makmum buri bismillahirrahmanirrahim. Nah iki salat tahataman kok saingan suarane. Jadi yang khusus sunnah ketika berjamaah adalah imam. Imam, sedang makmum hanya mendengar suara dirinya sendiri. Niki. Nah, para hadirin rahimakumullah. Nah, misalnya imamnya tadi ya diam atau tidak bersuara atau suaranya enggak kencang, dari belakang enggak dengar misalnya, bagaimana sholatnya? Tetap sah. Imamnya ya sah, makmumnya ya sah. Nggih. Kalau baleni tetap sah baik imam dan makmumnya. Nggih. Tetapi ada sebagian ulama kita yang makruhkan sebagian. Nah, jumhur ulama sah karena keras tidaknya suara ketika salat jamaah oleh imam itu bukan rukun salat, hanya sunnah di dalam salat. Paham nggih? Misalnya imame pelan ya, terus Pak Islal miring-miringin sholat misalnya, gak terus ngupel aja. Terus biarkan saja. Sama ndak usah makmum iku imame gak banter balas. Tak elingno ah. Oh jangan wedok lan Pak. Atau subhanallah lanang misalnya. Lho wonten Pak. Kalau nate jamat darepun niku, ketika imam salah tepuk tangan padha lanange. Lha iki piye ya ngene kan. Jadi enggak usah diingatkan subhanallah, biarkan saja nggih. Biarkan saja sebab niku hukumnya sunnah. Wis gak tukaran ngoten. Iku ana imam suarane gak enak balas, wis gak enak pelan bisa. Nah, niki para hadirin rahimakumullah, sehingga suara pelan atau nyaris gak terdengar imamnya itu saya katakan tetap sah. Imamnya sah, makmumnya sah. Paham ya? Semua sah, bukan wajib, bukan rukun untuk mengeraskan bacaan. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa disunahkan suara keras bisautil jahr? Nah, ini kan ada 2 alasan, Pak. Yang pertama, ittiba Rasul, mengikuti Kanjeng Nabi.
Sebab Kanjeng Nabi ketika mengimami salat maghrib, isya dan subuh, suara beliau keras, bil jahar, dengan keras. Kemudian yang kedua alasannya agar makmum mutaba'ah terhadap imam. Apa mutaba'ah itu? Mengikuti imam. Misalnya waladhdallin amin, kufuwan ahad nggih, Allahu akbar, oh ruku, ngoten imam maume ngerti, masuk gak ngerti imame nang ngarep, rone nang mburi kan, suarane krungu, kufuwan ahad, Allahu akbar, ruku, sami Allahu liman hamidah, i'tidal, Allahu akbar, mudun sujud. Oh, makmumnya krungu, Pak. Nggih, itu namanya mutaba'ah. Agar ikutnya makmum lebih sempurna dengan suara kerasnya imam. Timbang sampean toleng sujud durung ngangkat rai wis durung balik mana kok sawe. ini jadi boleh, Pak. Loh, bagaimana makmum ketika nggak tahu suara imam, hanya lihat depannya makmum, boleh dilihat makmum depan? Boleh. Alasannya apa? Tidak melihat gerakan imam, boleh melihat gerakan makmum di depannya, boleh. Ya. Loh, kan delok sujud itu nah, nggih. Delok ning sujud itu sunnah. Kok enggak krungu. Nah, ya. Yo, nyun sewu, Pak, jenengan misalnya ana imam pelan suarane, sing makmum kono enggak krungu misalnya nggih. Terus pas solikin burune imam inisiatif, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kayak Mekah ya. Sami Allah, Rabbana lakal hamd, misalnya ya. Terus pun hukumnya, karena imam enggak terdengar suara dari belakang dan itu kebutuhan yang penting bagi imam yang di belakang, maka hukumnya boleh. Boleh. Ya boleh. Enggak lama apa-apa ana speaker banter ngene nggih. Kemudian imam Pak Nabil banter pisan sebenarnya. Kemudian Mas Samsul mari ngaji, wah tak mubalik imam. Allahu Akbar. Sami ya makruh, Pak. Hukumnya makruh. Kok gak lapo-lapo imamnya dibaleni suarane ini. Duh, Mekah Madinah sepundi kok dibaleni banter nggih? Mekah banter dibaleni, Madinah banter dibaleni. Jawabannya karena di Mekah Madinah, di Mekah khususnya banyak lorong-lorong masjid yang tertahan dengan tembok-tembok masjid. Kalau nanti, Pak, di bawah di ground niku gak dengar emang. Baru tabletnya Allahu Akbar baru dengar. Nah, oh betul berarti diperbolehkan. Kasihan sembahyang di bawah atau di pojok-pojok jalan, gitu kan. Itu diperbolehkan asal ada hajah atau kebutuhan. Niki para hadirin rahimakumullah, selain surat Al-Fatihah dan lainnya kayak surat Fatihah, surat pendek, ya tetap walaupun sampai yang selaku imam sholat syiri di zuhur, di asar, tetap disunahkan bisautil jahri ketika takbiratul ihram, ketika takbir intikal, ketika tasmi' sami Allahu liman hamidah, ketika salam yang pertama, tetap banter walaupun sirri. Ya, jangan kemudian mari maca buku Google salat jahriyah, salat syiriyah. Lek syiriyah pelan kabeh. Dadi imam karo sore pelas, rukuke gak krungu, tasme gak krungu. Kok ngoten, Pak? Kula ngaji ten Google. Susah niki. Paham nggih? Niki para hadirin rahimakumullah. Jadi saya tegaskan kembali, mengeraskan bacaan imam pada salat jahar itu sunnah, nggih, tidak mempengaruhi sah dan sah tidaknya salat, tetap sah. Jangan khawatir, tetap sah. Nggih. Lah,
Karena itu bukan kewajiban, Pak, bukan kewajiban dan bukan rukun. Nah, bagaimana kalau terbalik begini? Ketika panjenengan sholatus syiriyah, sholat pelan, zuhur, asar, imamnya banter. Nah, ya. Das pun di hukumnya. Imamnya banter, sholat zuhur. Usolli fardhu dhuhri arba'atu Allah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah misalnya dan seterusnya sampai ya makmum meneng wae. Meneng saja. Aja dilokno. Mam. Dhuhur, Mam. Pelan. Ya. Jare imame, iya ya, ngerti aku. Aku lali. Nah, ini gak sholat, Pak. Akhirnya debat. Biarkan saja. Biarkan saja. Tapi saya pernah, Pak. Saya pernah ada santri dulu di pondok disuruh imami kiai sholat duhur. Ini lupa badan dikeraskan. Nah, Pak Kiai di belakang satu isyarah. Ya. Akhirnya santrinya langsung sadar. Oh iya, langsung pelan. Mbo watuk iku temenan, mbo watuk-watukan, wa alam. Jelas watuk. Gitu, Pak. Langsung sadar, oh iya, langsung pelan. Ketika kalimat Ar-Rahmanir-Rahim langsung pelan. Bisa ditiru, Pak. Misalnya ya. Lu pakai gak ono, cuma bisa ditiru. Lah, para hadirin rahimakumullah, kalau misalnya sholat duhur itu syiriyah pelan, kemudian imamnya keras, itu sah. Tetapi sebagian mazhab Syafi'i mengatakan makruh bagi imam, bukan bagi makmum. Paham ya? Biarkan saja, wong imamnya makruh, biarkan, tetap kita makmum sah. Ya, sah. Niku mazhab Syafi'i. Lupa atau sengaja misalnya kan, mulali musengaja dilakukan, tidak usah dielingno, biarkan itu sunnah. Biarkan biarkan saja, jangan diingatkan, biarkan, sebab itu sunnah. Makruh untuk imam tapi makmum tidak makruh, tetap sah kedua-duanya. Paham nggih? Niki para hadirin rahimakumullah. Lah, ceritanya begini, saya merinci, saya mempelajari 4 mazhab ya. Bagaimana hukumnya 4 mazhab ketika imam mengeraskan bacaan ketika sholat syiriyah? Bagaimana hukumnya imam mengeraskan bacaan ketika zuhur dan asar? Nah, ini perlu diketahui, walaupun bagi orang gak penting. Oh, gak penting, semuanya penting diterima Gusti Allah. Ya susah nih. Ya. Niki lah hukumnya menurut 4 mazhab. Menurut mazhab Hanafi ya, kalau ada imam sholat zuhur asar yang syiriyah kemudian dikeraskan bacaannya, maka menurut mazhab Hanafi itu menyelisihi. Waya pelan ya pelan lho, Pak. Waya banter ya banter. Lek waya pelan dibanterno, lek banter dipelano, itu menyelisihi kata mazhab Hanafi. Nah, kalau misalnya ya bacaan zuhur itu pelan, ya, maka menurut mazhab Hanafi wajib dipelankan. Hanafi wajib loh, Pak. Kalau sholatnya itu maghrib isya subuh jahar, maka menurut mazhab Hanafi wajib dikeraskan. Berarti bacaan jahar, bacaan sir di masing-masing sholat itu hukumnya wajib bagi mazhab Hanafi. Paham ya? Itu mazhab Hanafi wajib ya. Kalau dilakukan, maka menurut mazhab Hanafi imamnya itu wajib sujud sahwi. Sebab wajib ditinggal. Paham ya? Tetapi sujud sahwi itu berlaku hanya untuk sholat berjamaah menurut mazhab Hanafi. Menurut mazhab Maliki ya, jahar dan sir, keras dan pelan pada tempat masing-masing sholat itu hukumnya sunnah muakkad. Sunnah muakkad. Kalau Hanafi wajib, kalau Maliki sunnah muakkad. Siapa yang meninggalkan itu ya, maka kalau dia sengaja harus sujud sahwi. Kalau dia lupa tidak usah sujud sahwi. Ini mazhab
Maliki. Ketika sendirian sampeyan, contoh itu sampeyan sholat duhur, sholat isya, napa niki jahriyah nggih, dikeraskan. Bagi orang sendirian, kata mazhab Maliki boleh keras, boleh pelan, tidak sendirian. Bun. Nah, sekarang dari mazhab Hambali, Syafi'i keri-keri cek nyantol. Mazhab Hambali mengatakan mengeraskan bacaan yang pelan dan memelankan bacaan yang keras dalam sholat di tempat-tempat masing-masing hukumnya makruh. Mazhab Hambali hukumnya makruh. Zuhur dibanterno makruh, isya dipelano makruh. Ini menurut mazhab Hambali. Tapi tidak usah sujud sahwi. Hambali tidak usah sujud sahwi. Tapi kalau lali, ghaflah, lali, sunnah saja sujud sahwi. Kalau enggak sujud sahwi tetap sah sholatnya. Ini mazhab Hambali. Tak baleni mazhab Hanafi, jahar dan sir hukumnya wajib. Ya, jika tidak dilakukan maka diganti sujud sahwi dan hanya dilakukan pada sholat berjamaah. Mazhab Maliki, sir dan jahar sholat itu hukumnya sunnah muakkad. Paham ya? Bun. Sekarang mazhab Syafi'i, terbuni Syafi'i, ya. Kalau Syafi'i kita menukil pendapat imam kibar besar dalam Syafi'i termasuk Imam Nawawi rahimahullah, ya, yang wafat tahun 1277 Masehi di Nawasuriyah. Dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab beliau mengatakan bahwa jika sholat jahriyah dipelankan atau sholat siriyah dikeraskan, maka menurut mazhab Syafi'i tetap sah hukumnya, tetap sah, tidak usah sujud sahwi, hukumnya sunnah hayat, sunnah biasa. Syafi'i, paham ya? Nah, tidak usah. Misalnya orang yang imami banter zuhur, banter, terus biarkan saja. Anggap saja imami meninggalkan sunnah hayat, sunnah biasa-biasa saja. Paham ya? Nah, ini para hadirin rahimakumullah, kemudian bagaimana posisi makmum ketika berjamaah di belakang imam? Apakah ikut menjaharkan ketika sholat jahar? Tidak. Yang kalau berjamaah yang jahar, yang keras suaranya hanya imam saja, kecuali makmum dan imam ketika baca takmin bersama-sama waladdallin, baru disunahkan makmum mengeraskan bacaan amin. Paham? Nih, jadi gak usah nyauti keras suara imam. Kecuali begini, kecuali makmum yang di belakang gak dengar sama sekali surat pendeknya imam, maka boleh membaca surat pendek. Lek gak krungu blas lho, Pak. Misalnya gak krungu, misal jamaah kawatah misalnya, terus listriknya mati. Wah, tahu gak nguri gak krungu. Terus pundi, kalau suara imam itu terdengar oleh makmum setelah Fatihah imam maca Fatihah, tidak dianjurkan untuk surat pendek. Tetapi bagi makmum yang tidak dengar suara imam karena jauh atau suaranya kurang keras atau terbentur oleh sesuatu, maka dianjurkan baca surat pendek. Tapi suara imam terdengar jelas surat pendeknya, maka makmum cukup baca Fatihah kemudian mendengar surat pendeknya imam. Wis pun. Paham ya? Nah niki para hadirin rahimakumullah, bagaimana hukumnya ketika makmum suara banter? Contoh misalnya, Pak, imam Allahu Akbar, makmum belakang banter Allahu Akbar, melok banter. Ya, alhamdulillah, nggak apa-apa, bukan terus, hati-hati. Ulama mengingatkan bagi makmum yang sholat begitu, yang suaranya keras seperti imam ketika sholat, ada dua hukum. Dalam mazhab Syafi'i ya ada dua.
jika makmum itu suaranya keras tapi nggak mengganggu kanan kirinya misalnya, itu makruh. Tetapi jika makmum suaranya keras dan mengganggu jamaah sampai gaduh suasana jamaah, maka menurut mazhab Syafi'i, terutama menurut Syekhul Islam Hajar Al-Haytami rahimahullah, itu mengatakan hukumnya haram. Hati-hati Pak. Makanya tidak usah membuat gaduh di dalam jamaah. Ya, lek ganggu biasa makruh, tapi sampai gaduh jamaah, sampai geger jamaah gara-gara saung situ, itu hukumnya orang itu terkena hukum haram. Jangan sampai nggih gara-gara wong situ buyarno jamaah. Saking jengkelnya imame ngelingno makmume, ceter banget rek, gak konsen aku. Bagi sholat tabaris. Niki para hadirin rahimakumullah. Jadi dalam sholat jahriyah, sholat Isya, sholat subuh, sholat maghrib, makmum tidak dianjurkan membaca surat pendek dan tidak dikeraskan. Cukup imam, nggih. Nah, la sholat duhur asar syiriyah, maka baik imam baik makmum itu sama-sama membaca Fatihah, sama-sama membaca surat pendek tapi dipelankan. Paham ya? Nah, para hadirin rahimakumullah, nah, kecuali niku mau jika makmum gak dengar suara imam di sholat jahriyah boleh, nggih. Lah, para hadirin rahimakumullah, nah, sholat jahriyah ya bagi imam sunnah dikeraskan, bagi makmum dipelankan, mendengar Fatihah imam dan mendengar surat pendeknya imam ya. Nah, sekarang ada permasalahan begini ya. Apakah hukumnya surat pendek dibaca pada rakaat ketiga dan keempat? Jumhur ulama mengatakan sunnah membaca surat pendek setelah Fatihah, khusus rakaat satu, rakaat yang kedua. Nah, tetapi bagaimana hukumnya jika ada imam ketika sholat Isya, rakaat yang ketiga pewander sak sholat pendek misalnya Pak, terus pun disikap makmum biarkan, ya biarkan, jarno. Wong jenenge lali. Nah, bagaimana hukumnya? Ya, jadi saya ulangi. Membaca Fatihah, membaca surat pendek ya, pak imam di jahriyah itu hanya rakaat satu, rakaat yang kedua. Nah, kemudian makmum itu di sholat jahriyah membaca Fatihah setelah Fatihahnya imam. Nah, ya, kecuali zuhur asar pelan semua baik imam maupun makmum, dan makmum boleh rakaat satu dan kedua setelah Fatihah baca surat Syiriah. Paham ya? Nah, ya Pak, itu lebih paham. Nah, bagaimana hukumnya orang membaca surat pendek setelah pada rakaat yang ketiga? Nah, coba diperhatikan. Keterangan dari Imam Zainuddin Al-Malibari Al-Fanani Asy-Syafi'i rahimahullah yang wafat tahun 1597 Masehi di India, dalam kitab Fathul Mu'in beliau mengatakan kembali ke hukum asal. Apa hukum asalnya? Disunnahkan membaca surat pendek pada rakaat satu dan rakaat yang kedua. Satu. Kemudian tidak disunnahkan membaca surat pendek pada rakaat yang ketiga dan rakaat yang keempat. Apa? Tidak disunnahkan, bukan haram, bukan tidak boleh, tidak disunnahkan. Kecuali makmum masbuk. Contoh, Pak Solehin dugi makmum masbuk rakaat yang ketiga imam ikut bergabung, maka rakaat satu duanya makmum masbuk tetap pada surat pendek. Paham? Nah niki para hadirin rahimakumullah. Jadi menurut dari mazhab Syafi'i, bagaimana
tidak disunahkan. Kalau terlanjur membaca surat pendek setelah Fatihah rakaat ketiga tidak batal, tetap sholatnya sah. Gak geger wis enak ini. Niki para hadirin rahimakumullah, nggih. Nah, memang betul, Pak. Contoh ngeten. Contoh, nggih. Ketika orang membaca surat pendek rakaat ketiga, apakah dia melakukan? Ada. Imam Syafi'i itu pernah melakukan. Keterangan ini ditulis beliau dalam kitab Al-Um. Rakaat ketiga surat pendek. Tetapi jumhur ulama Syafi'i ya, bukan Imam Syafi'i. Syafi'iyah itu jumhur mengatakan bahwa surat pendek di rakaat ketiga, rakaat yang keempat tidak disunahkan, tidak dianjurkan. Mazhab Syafi'i. Ya. Mazhabnya bagaimana? Mazhab lain sama. Tidak disunahkan. Duh, lek dilakoni, ya silakan. Wong gak sunnah. Tetap sah, boleh. Boleh. Kok boleh? Sebab ada riwayat dari Jabir bin Abdullah, Abu Bakar itu pernah ketika sholat maghrib rakaat ketiga membaca surat pendek keras. Ini ada sahih. Asalnya Abu Bakar pernah sholat maghrib rakaat ketiga suara keras, tapi bukan surat pendek, Pak, ayat Al-Quran. Pernah. Makanya para ulama mengatakan tidak disunahkan, tidak dianjurkan. Barangkali Abu Bakar As-Siddiq lali, ya betul, Pak. Jaga niku, ya. Niki paham ya, Bu? Para rahimakumullah. Jadi surat pendek sekali lagi hanya dibaca pada rakaat satu dan rakaat yang kedua. Nggih, paham nggih? 1 dan 2. Bagaimana kalau misalnya surat Fatihah surat pertama kulhu, rakaat pertama kulhu, rakaat kedua kulhu malih. Terus pundi? Sah. Wong sholat pendek hukum sunnah ya. Nggih. Rakaat pertama inna kal kautsar. Rakaat kedua inna kal kautsar. Cari makmum paling kapal. Seudan jalan. Sah. Sah. Dari jumhur ulama mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, ketika mengulang dua surat yang sama di dua rakaat hukumnya boleh dan sah, kecuali pendapat Imam Maliki yang mengatakan mengulang surat di rakaat yang kedua hukumnya makruh. Wa dhahabal malikiyatu illa karahiyati takraris surah. Jadi dimakruhkan, ya dimakruhkan. Nah, para rahimakumullah, sedang nih. Ketika sholat sendirian, ya sampean sendirian, ya. Kalau berjamaah imam keras. Kalau sampai sholat sendirian, nah, menurut Imam Nawawi, kalau sampai sholat sendirian dan itu sholat jahriyah, sholat isya, maghrib, subuh, sampean boleh dikeraskan walaupun sendirian. Boleh, Pak. Di rumah misalnya sholat sendirian maghrib, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, keras, boleh. Boleh. Tetapi para ulama mengingatkan, lihat kondisi, situasi dan tempatnya. Sampai sholat maghrib dan mriki ijenan ten musholah, nggih, dibuanterno. Bismillahirrahmanirrahim. Wong liwat, gak apa-apa tarik. Nah, lihat situasi, tempat dan kondisi. Jangan sampai kita tahu ilmunya boleh dikeraskan sendirian tapi menyebabkan fitnah. Paham ya?
Nah, ini lah nang omahe jen terserah sampean. Bawaner gak apa-apa wong omahe dhewe. Paling sing korban bojone. Nggih. Lah niki, Pak, perlu dipahami. Nah, untuk sholat jahar boleh dikeraskan. Kalau sendirian jahar nggih. Berarti maghrib isya boleh. Lah sendirian mazhab Syafi'i. Tetapi kalau sir zuhur asar tetep pelan. Nggih. Lah, kalau mazhab Hambali beda. Mazhab Hambali mengatakan begini ulamanya. Kalau itu sholat sendirian, ya sholat sendirian, ya. Kalau sholat jahar ya, keras, maghrib, subuh, isya, silakan dipilih. Banter ya oleh, pelan ya oleh. Hampir sama dengan mazhab Syafi'i. Paham? Jadi ono ngeten, Pak. Kadang wong lek ijen, lek gak dibanterno, iku gak kusuk. Nggih. Utawa yang kedua, lek sembahyang gak dibanterno, wedi, Pak. Nggih. Wah, apa? Ono apa rek bayang-bayangan. Akhir dibanterno. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak apa-apa. Hukumnya tidak apa-apa. Boleh. Lihat situasi, kondisi dan tempatnya. Ya. Loh, misalnya ada imam ngeten lupa tidak baca surat pendek, bagaimana hukumnya? Sah. Oh, surat pendek hukumnya sunnah. Niki nggih, paham ya? Terakhir. Bagaimana kalau imam itu lupa membaca surat Fatihah 2 kali? Loh, ini terjadi loh. Misalnya, Bismillahirrahmanirrahim, amin, ya. Saking kusuke, saking ngelamune, ngelantu gak ngerti. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Fatihah mana? Ya, Fatihah lagi. Bagaimana hukumnya? Loh, ini perlu kita ketahui. Tergantung. Kalau dia lupa loh, nggih, maka sah hukumnya menurut ulama. Tapi kalau sengaja 2 kali Fatihah, ada 2 pendapat, Pak. Yang pertama boleh, ya. Yang pertama boleh. Kenapa? Sah, tidak merusak sholat. Ini pendapat pendapat sahih dari mazhab Syafi'i. Tetapi sebagai ulama Syafi'i mengatakan batal sholatnya. Batal. Untuk mengambil al-ihtiyat, kehati-hatian dalam fikih ini, maka kita jangan sampai baca Fatihah 2 kali. Paham nggih? Mendingan kulhu lho, Pak, ngotek 2 kali. Niki. Nah, ini yang penting kita paham, nggih. Nah, nggih, mugi-mugi manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma alimna ilmal Qur'an wa alimna ilma la ilaha illallah wa alimna min ladunka ilman nasiru bihi kamil mahyati wal mamat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.